Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil din. قال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إنهم لهم ما لا تعلمون. Sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimahullah. Pertama dan utama adalah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kepada kita karunia nikmat iman Islam, sehingga pada malam hari ini kita bisa bermuajah atau ilmi di majlis malam hari ini, majlis ilmu tanpa satu kali Allah. Selawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada uswah kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa risalah Islam yang luar biasa. Alhamdulillah, kita sebagai hamba Allah dan sebagai umat Rasulullah, kita henti-hentinya kita bertolak ilmi, senantiasa menegakkan risalah yang luar biasa. Tapi kali ini saya diminta untuk judulnya luar biasa. Kalau dibikin luar biasa, mencarinya. Memang seorang dari pendakwah itu intinya sinau nasi sinau. Panjenengan sing lagi sinau betul. Sinau lagi. Oke, dan dia ingat. Ya, lalu kita banyak belajar. Judulnya luar biasa, apa bu? Wanita yang dipuji Allah itu siapa? Aku dulu diberjul. Luar biasa. Ini suatu judul yang sekiranya flashback kepada diri kita. Apalagi kita selaku bapak-bapak, suami. Dan bagaimana? Kita aja memuji wanita-wanita kita itu yang sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Dan bagaimana yang wanita yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupannya? Karena apa? Karena wanita ini yang kadang-kadang bersawi bagi yang menuju kepada surga, dan juga kadang-kadang banyak yang ditempatkan pada neraka. Makanya waktu itu bagaimana kita bisa memposisikan diri kita yang selaku suami dan pasangan yang selaku istri di dalam suatu keluarga kecil itu bagaimana bisa mewujudkan suatu keluarga yang betul Pak naik itu sakinah mawaddah warahmah. Dan sekarang yang sekarang sudah kita sudah sakinah mawaddah warahmah. Kita selaku istri itu bagaimana posisi kita di rumah? Bagaimana di luar rumah? Kalau bapak-bapak di luar rumah mesti curiga dulu. Curiga dulu. Kalau kita yang di luar rumah pasti yaitu insya Allah yaitu mencari nafkah. Kira-kira kalau suami pergi dari rumah itu jelek banget apa bodoh? Lepas langsung belajar ini atau pegang sekolah kecil. Inilah bagaimana mewujudkan sakinah mawaddah warahmah itu harus dibangun dari dua sisi suami dan sisi istri. Rasulullah dengan istri-istrinya juga seperti itu. Kalau dengan buka, ya, kisah Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu
Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah SAW, luar biasa. Dia mendukung suaminya Rasulullah SAW dalam berdakwah. Apapun dari segi kesabaran, keistiqomahan, harta, benda, ada benda, dan lain sebagainya. Itu dalam mendukung Rasulullah bagaimana berdakwah, menjalankan risalah Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menegakkan agama Allah. Padahal kalau dilihat Khadijah ini besar di kalangan kaum yang punya. Bagaimana kalau kita saat ini disalahkan dari golongan yang punya, golongan yang lebih dari segalanya, termasuk golongan yang tidak kekurangan? Pastilah kita kadang-kadang enggan untuk menyapa, kadang-kadang kita enggan untuk yang sifatnya itu adalah sifat manusiawi. Tapi kalau Khadijah meninggalkan segala sesuatunya, kehidupan dunia, seakan-akan dia tidak utama. Yang diutamakan dia adalah yaitu bagaimana Rasulullah menjalankan dakwahnya, misinya untuk menegakkan agama Allah di tengah-tengah kaum jahiliyah. Maka dari itu kita perlu yang senantiasa menyumbangkan pikiran, menyumbangkan segala hidupnya demi menjalankan suaminya Rasulullah untuk berdakwah. Kalau kita yang saling itu dengan suami, ya kita saling curhat, berhubung bagaimana besoknya, bagaimana anak kita, bagaimana keluarga-keluarga kita yang lain. Nah inilah senantiasa kita lakukan dalam diri kita. Yang istri juga gitu. Yang istri mendoakan suaminya agar senantiasa sehat, bisa mencari nafkah yang barokah. Kita selalu suami juga seperti itu. Ya, seperti itu mendoakan istrinya. Saat kita masih dalam pekerjaan, kita doakan senantiasa sehat, kuat, bahagia. Itu yang kita lakukan dalam keluarga kecil kita. Jangan sampai ada di antara kita yaitu sifat sudah gajinya satu, kalau tidak nyaku ya, yang di. Nah, yang seperti ini adalah suatu hal yang kecil. Tapi bagaimana kita mendiskusikannya? Oh, sebagian untuk ini, oh sebagian untuk ini. Ya, kita senantiasa husnul. Inilah Khadijah senantiasa yaitu mendukung dakwah Rasulullah SAW. Makanya bagaimana kita, ya panjenengan selaku wanita, ibu, memposisikan sebagai mana Khadijah yang senantiasa mendukung suaminya atau keluarganya yang menopang dalam kehidupan sehari-hari. Kita doakan senantiasa bisa melindungi dari keluarga kecil kita. Yang kedua, siapa? Fatimah. Fatimah ini adalah putri daripada Ali bin Abi Thalib. Jadi yang kita bilang Rasulullah SAW. Barang siapa sampai dia mengatakan, barang siapa yang menyakiti Fatimah berarti menyakiti saya. Sampai segitunya. Jadi kan gitu kan gitu. Sama bapak-bapaknya, siapa menyakiti istriku, harap tak labrak. Misalkan seperti itu. Ya berarti cintanya Rasulullah kepada Fatimah. Karena apa? Fatimah juga seperti itu. Dia seorang penyabar, sabar. Rasulullah bekerja sana sini, dia cek sana sini, tidak berdumi, tetap mendukung suami, mendukung Rasulullah SAW. Tapi kalau kita dicerdas sedikit, balasnya berapa? Certaan. Diomongin sedikit, balasnya beberapa omongan. Nah, ternyata dalam diri Fatimah
yang harus kita contoh. Bagaimana dia dalam kehidupannya sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyadar. Kemudian taat beragama, ya, dia juga taat beragama, ibadah yang baik, senantiasa memanah, mendoakan suaminya, mendoakan keluarganya. Maka untuk itu, jemaah rahimahullah, yang paling diharapkan dari semuanya, ya, seorang kehidupan di dalam keluarga bila terjadi suatu konflik, maka yang paling utama adalah siapa yang paling pertama minta maaf. Sama saja dalam kehidupan dia berbiasa minta maaf terlebih dahulu sebelum suaminya minta maaf. Luar biasa. Bagaimana sabarnya kalau kita bila bersalah di keluarga kita, kadang-kadang apa yang muncul? Apa yang muncul? Terjadi dalam konflik hidup kita, di keluarga kecil kita. Kecuali, minta maaf bila betul. Jangan seperti begitu kita ada konflik kecil dalam keluarga, segera kita minta maaf sampai Fatimah seperti makanya dia jamin surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta maaf sebelum suaminya ridho, ya. Kalau kita berbuat salah, kalau kita yang laki-laki berbuat salah, minta maaf. Tidak itu yang ditonjolkan. Kenapa? Sudah janji kita mau sakit mau keluar. Begitu juga istri kalau mempunyai salah yang kecil apapun, minta maaf pada suami. Sampai seperti ini Fatimah tidak mau melepaskan tangannya di atas suaminya sebelum dia ridho untuk memaafkan kesalahannya. Nah, luar biasa. Artinya tidak mau melepaskan. Dan kita contoh yang seperti ini. Jamaah rahimahullah. Juga bagaimana dalam suka bersyukur. Ini yang kadang-kadang kita sepele, kadang-kadang kita lupa untuk hal seperti ini. Padahal sudah janji Allah yang sudah saya sampaikan kemarin. La isakum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kadang-kadang ini sudah lupa. Ya sedikit apapun. Karena apa? Karena syukur itu dahsyat. Karena kita sudah diberi nikmat Allah yang luar biasa, maka kita harus bersyukuri. Apalagi dalam keluarga kecil kita. Ya, keluarga kecil kita syukuri apapun yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita syukuri. Tidak boleh kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah rahimahullah. Yang ketiga, siapa dia? Yaitu Maryam binti Imran. Maryam binti Imran ini adalah pandai menjaga kehormatan dirinya. Jika suaminya tidak ada di rumah, dia senantiasa menjaga dirinya dari kehormatannya. Tidak pernah dia membukakan seorang tamu di rumahnya tanpa dia kenal. Nah, ini yang seperti ini yang harus kita contoh. Pandai menjaga kehormatan dirinya. Yang pasti ini adalah disadarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apalagi kita kadang-kadang istri ditinggal suaminya jauh 1 hari 2 hari sampai kadang-kadang berbulan-bulan, ada yang bertahun-tahun. Nah, bagaimana supaya dia bisa menjaga kehormatan dirinya sampai suaminya kembali? Karena cinta kita hanya pada istri atau suami kita. Begitu juga seorang suami yang ditinggal istrinya juga harus betul-betul menjaga marwah dirinya. Karena apa sudah terikat pada perkawinan, yaitu tadi sakinah mawaddah warahmah. Jangan sampai diingkari apapun kondisinya. Kemudian selain itu, Maryam juga seorang yang taat beribadah pada Rabbnya, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama. Karena didasarkan cinta kita takut kepada Allah, maka ketentraman, kebahagiaan itu akan diberikan Allah kepada kita. Tapi kalau kita tidak mau bertakwa kepada Allah, maka Allah juga akan untuk memberikan apapun kepada kita. Maka taat kepada Allah inilah. Mari kita sama-sama, ya, kita bangun dalam diri keluarga kita betul-betul untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah sehingga terwujud apa yang kita harapkan. Jawab Allah. Yang ketiga, yang keempat, yaitu Aisyah bin Mujahid.
Ini di kalangan yang sangat bengis, yaitu Raja Fir'aun, luar biasa. Tapi dia tabah, senantiasa taat, mau meninggalkan apa yang menjadi kanan kirinya, yang berkelimangan harta, yang berkelimangan kesenangan. Tapi dia, Aisyah bin Zahid ini luar biasa. Kalau diperhatikan kalau kita, ya, ingin hidup yang berkelimangan harta, tapi jauh dari Allah, bagaimana rasanya? Secara duniawi memang luar biasa. Kita bisa merasakan semuanya, bisa melakukan apapun yang kita inginkan. Tapi dalam hati, ya, dia itu bersama tanpa kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa adanya siraman-siraman rohani dalam diri kita, maka seakan-akan hidup itu tidak ada artinya. Tapi bagaimana ya yang menunjukkan surga Allah walaupun dalam penderitaan yang luar biasa, ya, penderitaan yang luar biasa di kalangan Raja Fir'aun yang kita tahu semuanya, dengan kebengisan, ya, dengan kejahatannya, kezalimannya, ketidaksukaannya kepada umat Islam. Tapi dia sungguh luar biasa, senantiasa tetap menjaga keteguhan, keimanan, keistiqomahan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu jemaah Allah dari empat wanita yang diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti balasannya adalah surga Allah. Kalau jangan ditanya ingin surga apa dulu, jawabannya ingin, pasti. Setiap manusia kalau ditanya ingin surga ingin, tapi apakah hanya cukup ingin? Ini jawaban pertanyaan yang luar biasa. Apakah hanya cukup ingin? Apakah hanya cukup ingin masuk ke dalamnya? Pastinya tidak. Pastinya ada jalan-jalan menuju ke sana. Maka untuk itu ada 5 cara kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu adalah tauhid. Bagaimana kita bisa menjaga ketauhidan kita? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Qul huwallahu ahad. Ini tauhid sebagai dasar kita. Bagaimana kita betul-betul ingat pada Allah. Allah hanya satu. Makanya kalau kita beribadah, sholat 5 waktu, tepat pada waktunya, kita sadarkan hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lainnya. Dan ini yang lain tidak ada. Biar dikatakan biar dikatakan satu, biar dikatakan taat ibadah. Tidak. Tapi dari sini kita katakan ibadah hanya pada Allah. Makanya hanya tauhid kita yang ada. Tidak ada yang lain. La ma'budu illallah. Tidak ada sembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu coba kita Allah. Marilah betul-betul kita jaga ketauhidan kita sebagaimana yang 4 wanita yang katakan tadi. Yang itu marilah senantiasa merubah diri kita yang mungkin belum ada dalam diri kita. Ya. Mari kita ubah. Karena apa? Karena salah satunya rahmat Allah adalah diberinya umur panjang kita. Mari kita gunakan juga untuk kebaikan, bonus-bonus yang Allah berikan dengan umur kita, yang marilah kita gunakan untuk hal-hal yang baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak untuk hal-hal yang mudarat, maksiat dan lain sebagainya yang dilarang oleh Allah. Maka untuk itu tauhid ini adalah sebagai landasan kita. Marilah betul-betul kita mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita senantiasa bermunajat, bertakwa, baik di pagi hari kita senantiasa duha. Ya, kita senantiasa melakukan sholat-sholat doa-doa di waktu Tuhan. Mari kita renungkan. Wa ikan dari rezeki sama infa'insilu. Kita meminta kepada Allah bagaimana rezeki yang di langit itu diturunkan Allah. Kita coba berdoa bagaimana kita hanya menjalankan dan ikhtiar. Wa ikan dari rezeki sama infa'insilu. Ya Allah, turunkanlah rezeki kami bila di atas. Turunkan. Wa ikan haram fatahirhu. Jika hartaku, rezekiku ini haram, maka fatahirhu, bersihkanlah ya Allah. Wa ikan ba'id dan fatahirhu. Jika rezekiku ini jauh, maka dekatkanlah ya Allah. Ini luar biasa yang senantiasa kita lakukan setiap pagi. Ya, ini merupakan takwa kita mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya,
Kemudian sholat malam kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, luar biasa. Belum lagi kita melaksanakan saum, baik saum sunnah Senin Kamis ataupun yang wajib bulan puasa Ramadan. Seakan-akan kita puasa dalam menjaga diri kita dari segala hal, tidak hanya dari makan dan minum, tapi dari segala hal yang menjadikan kita terperanjat masuk ke dalam hal-hal yang kurang baik. Jamaah rahimahullah. Yang pertama yaitu supaya kita dirahmati Allah, yaitu tauhid. Yang kedua yaitu ibadah. Saya percaya bahwa jemaah semuanya sudah semaksimal mungkin untuk melaksanakan ibadah ini. Tapi bagaimana kita betul-betul ibadah kita supaya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang harus kita jaga. Yang harus kita jaga ibadah kita, ibadah fardhiyah, kemudian ibadah sunnah, sedekah dan lain sebagainya. Itu harus betul-betul hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini adalah suatu hal yang luar biasa. Karena ibadah yang khusus, ibadah yang umum, ibadah yang khusus seperti sholat, haji, ini adalah hal yang luar biasa. Ini adalah menjadi roh untuk ibadah yang umum. Kalau kita menjalankan suatu perbuatan yang baik tanpa adanya kita kedekatan kepada Allah, itu sia-sia. Tapi kalau kita mengerjakan suatu hal yang dilandaskan karena Allah, insya Allah barokah. Kita mencari rezeki dilandaskan karena hanya mencari rezekinya Allah, insya Allah barokah. Jamaah rahimahullah. Maka untuk itu marilah senantiasa dengan kita senantiasa mendatangi majelis taklim ini, senantiasa kita meningkatkan ibadah-ibadah kita, baik yang khusus maupun yang umum, baik sedekah, infak dan lain sebagainya. Itu adalah jalan-jalan untuk kita ingin masuk ke surga. Jamaah rahimahullah. Yang ketiga yaitu supaya kita dirahmati Allah, kita harus memahami yaitu fungsi khalifatul ard. Ya, fungsi daripada kita jadikan khalifah fil ard. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Ya, dikatakan kepada malaikat Allah, aku akan menjadikan khalifah fil ard, yaitu kita sebagai pemimpin di muka bumi ini, sebagai penguasa di muka bumi ini. Ayat itu billahi, janganlah kamu menciptakan Allah, karena hanyalah membuat kerusakan dan hanya melemahkan darah. Ya, saling bertengkar, ya, saling merusak dan lain sebagainya. Itulah, ya, maka untuk itu kita betul-betul khalifatul fil ard, kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Makanya sekarang kalau kita hanya dulu pilpres, pemilu, itu sebagai khalifah fil ard. Kita tidak usah, ya bisa memilih lah. Ya, khalifah fil ard siapa? Di antara mereka yang menjadi khalifah fil ard itulah yang bisa menjadikan kita, ya, pemimpin-pemimpin yang baik. Apakah sesuai dengan Al-Quran yang mana? Apakah sesuai dengan pilihan hati nurani kita? Ya, itulah kembali kepada diri kita. Maka untuk itu khalifah fil ard, bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai khalifah fil ard yang paling kecil dalam keluarga kita. Bagaimana pada didikan anak kita, pada istri-istri kita dan lain sebagainya. Ya, itu. Jemaah rahimahullah. Yang ketiga adalah supaya kita mendapatkan rahmat Allah, yaitu betul-betul yaitu pedoman hidup, memahami pedoman hidup. Pedoman hidup kita apa? Intarat berfikum amraya dalam tadil abadan fa idza masaktum bihima kitab Allah wa sunnah Rasul. Dan jelas pedoman kita adalah kitabullah wa sunnatur Rasul. Fa idza masaktum bihima, jika engkau berpegang teguh, maka kita tidak akan terjerumus pada hal yang baik. Kenapa? Al-Quran dari kita berlaku ini tidak ada ragunya. Hujjah lil muttaqin, sebagai petunjuk orang-orang yang takwa. Penjelas sebagai petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Tidak ada keraguan. Apapun yang ada di Al-Quran itu insya Allah. Maka di dalam surat Al-Mulk itu ada, ya, surat Al-Mulk, pada keadaan mukadzibin, janganlah kamu mengikuti orang-orang yang berdusta. Waktu lalu itu hidup orang yang seperti itu di agama kita, ya, di agama di hadapan kita itu akan berbaik-baik.
ini berbaikan. Tapi setelah dia keluar dari apa yang diinginkan, dia akan meninggalkan kita. Ini luar biasa. Karena apa? Dia hanyalah kamu penghasil dalam kehidupannya. Ya makanya pada itu sudah jelas, janganlah kita mentaati, mengikuti orang-orang yang senantiasa mukatibin, yang senantiasa berdusta. Di depan kita baik, kemudian di luar kita luar biasa. Inilah jadi pedoman kita dalam hidup kita sehari-hari. Jemaah Rasulullah, selain Al-Quran yang menjadi pedoman kita, hudan nas sebagai petunjuk dalam kehidupan kita, banyak sekali jalan untuk mengkaji Al-Quran. Di pagi hari, subuh hari, baca Al-Quran. Alhamdulillah sudah sampai jauh. Ya setiap hari Jumat dibacakan surat Al-Kahfi. Ilmu itu, bapak-bapak semuanya, luar biasa makna dari Al-Kahfi. Luar biasa. Kalau kita benar-benar mentadarusinya dengan baik, ini luar biasa. Karena apa? Kalau kita sudah menyatu dalam Al-Quran, luar biasa. Kehidupan kita akan senantiasa dibentuk dalam apapun. Dalam kegaduhan kita, insya Allah buka hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Insya Allah akan ditunjukkan oleh Al-Quran. Kalau kita dalam sedih, buka Al-Quran, baca Al-Quran, insya Allah hati kita semakin tenang. Kita ciri-ciri dari orang mukmin. Wa idza qila al Quran fastami'u. Hanya mendengarkan saja sudah mendapat pahala. Kok ada orang yang tidak mau mendengarkan bacaan Al-Quran? Ini luar biasa. Na'udzubillah. Jadi kita dengar Al-Quran, mari kita mendekat, mengikuti. Karena apa? Di dalam ayat-ayat Al-Quran itu luar biasa. Katanya sebagai pedoman. Tapi kadang-kadang kita enggak untuk mendengarkan saja tidak mau. Apalagi untuk membacanya, luar biasa. Ya, ini adalah kitab kita. Kapan kita akan mengkajinya? Kapan kita akan membacanya? Kalau tidak sekarang. Kalau dipresentasikan, dipresentasikan. Kita membuka HP, kita membuka Al-Quran itu berapa persen? Kalau dipresentasikan ini, ya, kalau dipresentasikan, luar biasa. Kita mengajarkan anak kita satu hari satu ayat. Nah, tapi kalau kita berapa ayat? Ya, nah ngaji lah. Ini waktunya ngaji. Kita ngaji pada flashback pada diri kita. Ya, flashback pada diri kita. Karena apa? Itu kan. Marilah kita sama-sama dari hal yang kecil kita tunjukkan pada kalangan kita yang paling kecil, keluarga kita. Karena apa pedoman ini apa? Yang kedua selain Al-Quran, Al-Hadis. Ya, sudah ada di sini di Bulughul Maram dikasih beberapa hadis. Luar biasa. Itu adalah pedoman kita. Mari kita ikuti. Tidak ada hal yang lebih penting daripada kita mencari ilmu. Ya, ilmu. Karena apa derajatnya luar biasa. Ya fa'ilahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul ilma darajat. Sudah jelas dalam Al-Quran. Ya, derajatnya itu luar biasa. Tapi kita kadang-kadang enggak. Ya, pengajian luar biasa. Ya, pengajian luar biasa di sini. Tapi marilah kita sama-sama. Sudah jelas ya fa'ilahu alladziina aamanu minkum. Sudah diangkat derajat kita. Ya walaupun hanya harus kami pendengar yang baik. Tapi kita renungkan dalam diri kita aplikasikan dalam perbuatan kita sehari-hari. Insya Allah kita menjadi husnul khotimah. Yang terakhir Bapak Ibu, Allah 5 yang kita mendapatkan rahmat dari Allah, yaitu tujuan hidup. Kita harus memahami serta mengetahui apa tujuan hidup kita. Bapak, hadirin semua, tujuan hidup kita apa? Hati husnul khotimah. Ya, tujuan hidup kita luar biasa. Kita masing-masing sudah punya tujuan hidup dalam diri kita. Ya, tujuan hidup dalam diri kita sendiri sudah ada. Maka untuk itu hanya kita bagaimana memudahnya, memberi hal-hal yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kita kaji, kita renungi apa toh tujuan hidup kita. Ya, apa tahu tujuan hidup kita? Nah itu yang bisa menjawab hanya dengan semua. Ya. Dan bagaimana jalannya, bagaimana hal-hal yang baik untuk menuju ke sana, itulah yang menentukan kaji dengan semua. Maka untuk itu jemaah Allah,
ada beberapa yang tadi yang saya sampaikan. Marilah kita betul-betul bisa menjadikan orang yang betul-betul bisa menjalankan risalah Rasulullah SAW. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang sekalian semuanya. Ditanya Allah. Kenapa? Dengan kita berpegang teguh dari Allah, insya Allah kita akan mendapat rahmat Allah, berkat Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka untuk itu jemaah Allah, tempat tua kita yang dipuji oleh Allah itu, marilah kita betul-betul bisa mencontoh dari hal dalam kehidupan sehari-hari, mendukung suaminya dalam kehidupan sehari-hari. Semakin kita mewujudkan kecintaan kita, keharmonisan kita dalam keluarga, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik dan senantiasa Allah akan merahmati keluarga kita dan senantiasa Allah akan memberkati kehidupan kita selama-lamanya. Kalau untuk itu jemaah Allah, maka contoh tadi betul-betul marilah kita menjadikan contoh yang baik buat kita. Kemudian 5 hal yang menjadikan memudahkan rahmat Allah kepada kita, betul-betul marilah kita jaga. Yang pertama tauhid, ibadah, kemudian fungsi kita selaku khalifah di muka bumi ini, kemudian jaga pedoman hidup yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, kemudian yang keempat adalah tujuan hidup kita masing-masing. Begitu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesempatan kita bisa bersuara kembali. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Usikum wa nafsikum taqwa astaghfirul khairat. Mari kita akhiri dengan bacaan adalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.